Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar, buat ketua kelas boleh memimpin doa. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, buat hari ini siapa yang tidak masuk kelas? Dito, Bu, izin. Dito izin. Selanjutnya siapa lagi? Rina, Bu, izin. Rina izin. Baik. Ibu absen lagi dulu aja ya, biar takut ada yang bilang izin tapi ternyata dia masuk. Ya, begitulah ya. Ibu. Anis, Hadir. Vivi, Hadir. Sabrina, Hadir. Nanda. Hadir, Bu. Baik. Kalau kita kan kemarin belajar tentang jurnal umum ya. Iya, Bu. Ada yang masih ingat jurnal umum itu apa enggak? Saya Silakan Mbak Vivi. Ya, jurnal umum adalah suatu transaksi keuangan, suatu badan hukum atau organisasi yang dicatat secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan, Bu. Ya, baik. Terima kasih ya buat Mbak Vivi atas jawabannya. Boleh kasih plus buat Mbak Vivi? Baik. Jadi Ibu di sini hanya sedikit menambahkan dari jawabannya Mbak Vivi. Udah tepat sekali. Jadi jurnal umum itu merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu badan hukum ataupun organisasi untuk mencatat sebuah kronologi atau kejadian di mana dengan tujuan pendataan. Seperti jadi kita sebelumnya, kita sekarang akan membahas tentang materi tahap pengiktisaran. Ada yang tahu apa itu tahap pengiktisaran nggak? Belum, Bu. Belum. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran adalah tahap pencatatan dalam siklus akuntansi. Tahap pencatatan dalam siklus akuntansi. Nah, di dalam tahap pengiktisaran ini dibagi beberapa statement ataupun tahap-tahap. Yang pertama itu pertama kita harus membuat neraca saldo. Yang kedua kita harus membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga kita harus membuat neraca lajur atau kertas kerja. Yang terakhir kita harus membuat laporan keuangan. Nah, jadi keempat ini merupakan tahap-tahap dalam pencatatan siklus akuntansi. Untuk memperdalam materi kita, saya akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti bakal maju presentasi ke depan buat ngejelasin ke teman yang lainnya. Nah, dari materi yang akan saya kasih ke kalian itu sebagai bekal kalian buat games kita untuk mengambil nilai kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Jadi kita sistemnya sistem hitung ya, berarti 1 2 1 2. Silakan. 1 2. 2. Jadi yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1, nomor 2 kumpul dengan nomor 2. Silakan. Baik, Bu. Ini video ya. Ayo cepat silakan. Baik, Bu. Jadi buat teman-teman dengarkan ya pembahasan kalian. Buat kelompok 1 kalian akan membahas tentang neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Buat kelompok 2 kalian akan membahas tentang neraca lajur dan laporan keuangan.
Baik, Ibu kasih waktu 5 menit, 10 menit dari sekarang buat kalian diskusi. Silakan. Gimana? Udah selesai diskusinya? Sudah Bu? Udah bisa presentasi? Bisa Bu. Bisa, Bu. Dari kelompok Ya. 1 ya Bu. Ya, masa di kelompok 2 itu nggak mungkin. Iya Bu. Baik, buat kelompok 1 silakan maju ke depan. Silakan pemaparan hasil diskusi kalian tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Pembuatan neraca saldo. Kegiatan akuntansi yang selanjutnya adalah pembuatan neraca saldo untuk menilai proses pencatatan data dari jurnal umum ke buku besar atau posting. Sudah benar adanya dengan cara pembuatan neraca saldo. Apabila jumlah debit dan kredit seimbang, itu artinya tidak ada kesalahan dalam pencatatan data. 1. Neraca saldo ringkasannya adalah daftar yang berisi nama-nama akun di buku besar beserta saldo akhirnya. Fungsinya: pertama, mengetahui kebenaran posting. Kedua, mengecek keseimbangan sisi debit dan kredit. Ketiga, mengecek kebenaran pencatatan dalam jurnal. Keempat, membantu mempermudah menyusun laporan keuangan. Baik, proses berikutnya adalah membuat penyesuaian. Fungsinya untuk melakukan suatu penyesuaian antara fisik dan saldo dalam akun serta menyesuaikan atas beberapa penyusutan peralatan dan sebagainya. Tujuannya untuk mengoreksi atau mengecek kebenaran data yang berada di neraca saldo. Terdapat 7 hal yang perlu disesuaikan, yaitu 1. Perlengkapan, 2. Penyusutan aktiva kerja tetap, 3. Beban yang masih harus dibayar, 4. Pendapatan yang masih akan diterima, 5. Beban dibayar di muka, 6. Pendapatan diterima di muka, dan 7. Kerugian piutang. Sekian dari presentasi kami. Ada pertanyaan? Dari kelompok 2 ada pertanyaan buat kelompok 1, silakan. Ada, boleh digambarkan nggak neraca saldonya? Ya, gimana kelompok 1? Bisa. Buatkan format neraca saldonya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2.
Jadi kira-kira seperti itu ya neraca format dari neraca saldo itu tadi. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada, silakan buat kelompok selanjutnya berbantu. Buat kelompok satu silakan duduk kembali. Jadi tadi dari anak-anak semua udah presentasi, udah maju dan memaparkan tentang tahap-tahap dari pengistisaran itu kan. Nah, di sini saya akan sedikit mereview dari pemaparan teman-teman. Jadi, tahap pengistisaran itu merupakan tahap pencatatan dalam siklus akuntansi, di mana yang udah teman-teman tadi sampaikan, paparkan itu tahap pengistisaran itu ada bagi-bagiannya. Yang pertama ada pembuatan neraca saldo. Yang kedua ada pembuatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada apa yo? Neraca lajur. Bukan neraca jalur ya. Yang terakhir itu ada laporan keuangan, di mana neraca saldo ini merupakan pembuatan neraca saldo itu digunakan untuk menilai proses pencatatan data dari jurnal umum ke buku besar atau posting yang sudah benar adanya. Dengan cara ini yang disebut dengan neraca saldo. Di neraca saldo ini debit dan kredit itu harus seimbang gitu, dimana dalam artian itu tidak ada kesalahan dalam pencatatan data. Yang kedua ada jurnal penyesuaian. Apa sih fungsi dari jurnal penyesuaian? Ada yang tahu? Belum, Bu. Tadi yang menjelaskan dari jurnal penyesuaian siapa? Ayo silakan jelaskan. Untuk melakukan suatu penyesuaian antara fisik dan saldo dalam akun, serta penyesuaian atas beberapa penyusutan peralatan dan sebagainya. Oh ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya itu ada neraca laju. kita tuh salah ucap lagi gitu kan. Di sini sering kepleset. Soalnya laju sama jalur itu hanya dipindahkan hurufnya doang. Baik, untuk neraca lajur itu mengacu pada tahap sebelumnya, yaitu neraca saldo dan jurnal penyesuaian, di mana neraca lajur ini berisi informasi tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian yang akan menghasilkan informasi yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan nantinya. Dan untuk statement yang terakhir yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan tahap terakhir dalam penyusunan laporan, yaitu di mana laporan ini terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Dari materi tahap pengistisaran ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, cukup sekian. Oh ya, jangan lupa ya tugas buat hari ini di halaman 40 dikerjakan buat minggu depan, dan jangan lupa untuk membaca materi selanjutnya. Bu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.